ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia telah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh makhluknya. Kalau kita membaca Al-Quran, maka pasti kita mengetahui ada makhluk yang telah diciptakan oleh Allah sebelum manusia yang pertama yang diciptakan dari tanah liat dengan kedua tangan Allah. Wakil tal yadaihi yumna aw yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi SAW, dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, al-malaikatu min nur, malaikat dari cahaya. Ada makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, iblis, minan nar, dari api. Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun menciptakan manusia setelah mereka, walaupun menciptakan Nabi Adam setelah mereka, tetapi Allah muliakan Nabi Adam alaihissalam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Usjudu li Adam. Sujudlah kalian semuanya kepada Adam alaihissalam. Fasajadu illa iblis. Sujud semuanya kecuali iblis. Dan dia tidak menerima bahwa dia diperintahkan untuk sujud kepada makhluk yang dia datang belakangan. Dan dia merasa dia sudah senior. Dan ini yang datang junior, kok bisa tunduk kepada junior dan suruh sujud? Karena dia telah mewariskan sifat hasad dan sombong. Sampai dia mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah telah menciptakan Nabi Adam, atau telah menciptakan Adam dari tanah, dan engkau telah menciptakan aku dari api, dan api lebih baik dari tanah. Imam Ibnul Qayyim dalam salah satu kitabnya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, mengatakan itu pikiran iblis. Dan Allah SWT lebih mengetahui bahwa tanah bisa lebih baik dari api. Bahkan kita lihat kenyataannya mana yang lebih bermanfaat, kebanyakannya tentu tanah daripada api. Tetapi dia berpikir dengan hawa nafsunya. Tapi dia menilai dengan
keinginan dirinya, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan petunjuk Allah. Maka hati-hati wahai kaum muslimin, kalau kita menilai bahwa kita lebih baik dari orang lain bukan atas dasar agama, bukan atas dasar mengikuti Allah dan Rasulnya, maka kita telah mewarisi sifat iblis. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Allah juga telah mengingatkan di dalam ayat yang lain, jangan kalian merekomendasi diri kalian suci. Hanya Allah lah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan keturunan Arab, bukan keturunan selain Arab. Bukan keturunan Nabi ataupun tidak keturunan Nabi. Bukan Arab, bukan orang tidak Arab, bukan orang Barat ataupun orang Timur. Bukan yang berkulit putih atau yang berkulit hitam. Akan tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Oleh sebab itu Allah memuliakan Bilal bin Rabah, seorang budak yang hitam. Tetapi dia sudah dijamin masuk surga. Bahkan terdengar di dalam mimpi Nabi, sandalnya telah masuk ke dalam surga. Dan Allah SWT memuliakan begitu banyak budak-budak hamba sahaya di zaman Nabi SAW, karena Islam mereka, karena tauhid mereka, karena mereka mengikuti utusan Allah Nabi yang mulia SAW. Dan kemuliaan ini bisa diperoleh oleh siapapun sampai hari kiamat. Tetapi ketika Anda menyelisih Allah dan Rasulnya, jadilah Anda makhluk yang hina. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah Jumat. Allah mengingatkan kita semua bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah paling mulia dari seluruh makhluk yang telah diciptakan, baik yang telah dahulu diciptakan sebelum Nabi Adam atau setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum bil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqa tafdhila." Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 kemuliaan manusia kepada di atas seluruh makhluk, di atas malaikat, di atas jin, apalagi di atas binatang dan yang lainnya. Walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam, manusia. Walaqad karramna bani Adam. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Taisir Al-Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang maha baik telah memberikan kemuliaan kepada manusia, telah memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada manusia dari seluruh sisi kemuliaan, bijami'i wujuhil ikram. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama bil ilmi, dengan ilmu. Maka orang yang tidak menuntut ilmu agama, dia berada pada posisi yang rendah. Dia tidak akan mulia. Jangankan ilmu agama, ilmu dunia saja. Kita sesama kita mengangkat orang, memuliakan orang karena gelarnya yang tinggi. Karena dia mungkin telah mencapai strata pendidikan S1, S2, S3, bahkan profesor. Tapi orang yang nggak sekolah, nggak dianggap. Apalagi ilmu agama yang membawa kebahagiaan kepada kita, untuk kita dunia akhirat. Jangan sampai kita seperti orang kafir yang menguasai dunia tapi tidak kenal dengan Allah. Jangan sampai kita hanya mengatakan diri kita seorang muslim, KTP Islam, tetapi tidak salat, tetapi tidak menuntut ilmu agama, tidak belajar agama, tidak kenal dengan Allah. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum bil akhirati hum ghafilun. Allah telah menyebutkan keadaan orang-orang kafir. Mereka hanya mengetahui zahir saja dari kehidupan dunia ini, sementara mereka terhadap akhirat lalai. Jangan Anda jadi seperti mereka. Jadilah seorang muslim yang beribadah kepada Allah. Jadilah kita seorang muslim yang mengetahui bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah.
Ya, Allah SWT telah mengingatkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah artinya apa? Mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Wa laqad karramna bani Adam bil ilmi. Dan kita mengetahui orang yang menuntut ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, di dalam surah Al-Mujadalah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat dari yang lainnya. Belum lagi hadis-hadis yang banyak dari Nabi SAW menunjukkan tentang kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam satu muhadarahnya, dan telah dicetak muhadarahnya menjadi buku, judulnya adalah Al-Ilmu. Beliau mengatakan kalau satu saja kita mengambil kemuliaan orang yang menuntut ilmu agama seperti dalam surah Al-Mujadalah tersebut, ini sudah cukup bagi kita, apalagi kemuliaannya sangat banyak. Maka jangan posisikan Anda menjadi orang yang tidak dimuliakan oleh Allah, malas menuntut ilmu. Ada kajian tidak mau hadir ke majelis ilmu. Walaqad karramna bani Adam bil ilmi. Kemudian Sa'di mengatakan bil aqli, dengan akal. Bukankah perbedaan antara kita dan antara binatang adalah akal? Iya. Ya, dan kita tidak mau dikatakan kamu binatang enggak berakal, enggak ada. Tetapi ternyata kita telah memposisikan dalam hidup kita tidak menggunakan akal sehat kita. Ulul albab, ulul absar yang dikatakan di dalam ayat Al-Quran, yang para ulama tafsir mengatakan ulul albab adalah yang mereka yang memiliki zul qul as-salimah, yang mereka memiliki akal yang selamat. Akal yang selamat tidak akan bisa selamat kecuali dengan mengikuti kalam Allah, kitabullah Al-Quran, kalam Rasulullah SAW, yaitu hadis Nabi SAW. Walaqad karramna bani Adam bil ilmi wa bil aqli wa bi inzalil kutub wa bi irsalir rusul. Kemudian juga Allah telah muliakan kita dengan diturunkannya ayat Al-Quran 30 juz, dengan diutusnya Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda tidak mengikuti Al-Quran, kalau Anda tidak mengikuti Rasulullah SAW sebagai suri tauladan Anda, maka Anda akan terjatuh pada posisi yang sangat rendah. Itulah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan telah kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Dikatakan oleh para ulama, tidak ada kita melihat dari binatang dan dari makhluk yang lain yang tampan, yang berdiri tegak lurus, yang dia makan dengan tangan kanan dengan tangannya, kecuali manusia. Adapun binatang, lihat bagaimana ada yang makan dengan mulutnya. Ini kemuliaan bagi kita. Tidakkah kita sadar? Apalagi dimuliakan kita dengan agama. Makanya orang-orang yang menjatuhkan harga dirinya sebagai manusia dengan cara tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia berada fi asfala safilin. Dia berada paling rendah dari posisi yang sangat rendah. Jangan jatuhkan diri kita kepada posisi yang sangat rendah, wahai kaum muslimin. Walaqad karramna Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang pertama kita telah mendengarkan sebagian ayat yang telah kita bacakan. Kemudian Allah melanjutkan kemuliaan untuk manusia, untuk anak Adam.
Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami telah memberikan mereka wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Begitu juga kami telah memberikan untuk manusia, mereka bisa berjalan di atas air dengan sampan. Mereka bisa berjalan berada di atas udara dengan pesawat. Bisa berada dimanapun dengan kendaraan, dan tidak ada satu binatang pun yang bisa diberikan seperti ini atau makhluk yang lain. Dimuliakan oleh Allah. Bahkan makhluk ini diberikan oleh Allah, ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Sakhkhara lahum, telah ditundukkan semua makhluk yang ada di bumi ini untuk manusia dan untuk diambil manfaatnya. Begitu mulianya manusia. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dengan hal-hal yang sangat banyak, yang baik. Dari ma'kal wa ma'akil wa masyarib wal manakih, kata Imam Sa'di di dalam tafsirnya. Dari berbagai macam bentuk makanan, minuman, dan juga menikah dan yang lainnya. Banyak sekali. Kemudian wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan kami telah muliakan mereka dari seluruh makhluknya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Telah diberikan dunia kepada kita. Jangan sampai, kata Sa'di di dalam tafsirnya menjelaskan tafsir dari ayat yang telah kita bacakan tersebut. Jangan sampai Anda telah diberikan kemuliaan begitu banyak, apalagi kemuliaan dalam kehidupan dunia, kenikmatan dunia, lalu Anda istaghalu biha an ibadati rabbih. Lalu Anda menyibukkan diri Anda dengan dunia daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya pagi, siang, malam, pagi, siang, malam hanya untuk dunia dan mati untuk dunia, celaka. Maka kita lebih celaka daripada binatang. Binatang, makhluk yang lain dikatakan di dalam banyak ayat, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hakikatnya semua makhluk Allah bertasbih. Bahkan burung pun dikatakan mengembangkan sayapnya bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian enggak tahu. Makhluk itu sedang bertasbih. Sedang mengembangkan sayapnya burung. Bahkan disebutkan kodok atau kata sedang berbunyi. Dia bertasbih kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengharamkan membunuh kodok. Karena dia makhluk yang bertasbih. Apakah kita ingin lebih hina dari binatang? Kita hanya hidup untuk dunia, kita tidak tahu Allah, tidak kenal dengan Allah. Hidup kita hanya untuk melampiaskan syahwat kita. Istaghalu biha an ibadati rabbih. Rasulullah SAW bersabda di dalam satu hadis dari Amir bin Uqbah di dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallah yu'tin nasa minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun ala ma'asi, innama hiya minhu istidrajun." Hati-hati wahai kaum muslimin. Kalau semakin lancar usaha kita, semakin banyak dunia kita, hati-hati. Ini bukan berita gembira. Rasulullah SAW mengatakan, apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang manusia, seorang hamba dunia, tetapi dia terus melakukan perbuatan maksiat, ketahuilah ini adalah masa tunda yang satu saat Anda, orang seperti ini akan mati di dalam keadaan melakukan maksiat. Dan semua apa yang dia miliki dari dunia tidak bermanfaat. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang bermanfaat di akhirat ketika kita bertemu dengan Allah. Tidak harta kita, tidak anak-anak kita, tidak istri kita, tidak siapapun, tidak suami kita, tidak anak-anak kita, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Sa'di mengatakan selamat hati kita dari syirik. Tidak ada ketergantungan kita kepada makhluk. Selamat hati kita dari noda-noda bid'ah. Selamat hati kita dari noda-noda maksiat, dosa besar. Itu orang yang dikatakan akan masuk ke dalam surga. Hati yang selamat. Maka sebagian ulama mengatakan, hafal doa ini. Ucapkan selalu, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Bahkan ini diriwayatkan salah satu dari hadis Nabi. Pendek dan isinya padat dan mengandung makna yang dalam. Akan Allah selamatkan hati kita di dunia, hati kita selamat sampai akhirat, sampai masuk surga. Allahumma inni as'aluka qalban saliman.
Hati-hati, jangan Anda melihat ada orang yang banyak dunianya berarti dia orang yang dicintai oleh Allah. Tidak. Rasulullah SAW juga bersabda dalam satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Beliau mengatakan, Allah yu'ti dunya ila man yuhib wa ila man la yuhib. Allah SWT akan memberikan dunia ini kepada semua orang, kepada semua manusia, baik orang yang Allah cintai, orang-orang yang beriman bertakwa, atau orang-orang yang tidak Allah cintai dari orang-orang kafir, dari orang-orang pelaku maksiat, semua akan diberikan. Walakin la yu'til iman illa man ahab. Akan tetapi Allah tidak akan memberikan iman, ketakwaan, ibadah, kedekatan orang kepada Allah kecuali orang yang dicintainya. Berarti Anda harus bersyukur kepada Allah kalau Anda masih beribadah, dekat ke masjid, selalu hadir di majelis ilmu. Kita selalu beribadah, dimanapun kita berada kita mengingat Allah. Fadhkurullah, ya, fadhkurullah. Ingatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di penutup dari khutbah yang kedua ini kita bertakwa kepada Allah dan kita harus sadar bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang akan kita bawa kecuali iman, ilmu dan amal saleh kita yang akan menyelamatkan kita hidup di dunia, di alam barzah, di alam kubur dan di alam akhirat. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhu wal amwat. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Allahumma arzuqna al-istiqamah. Allahumma hdina wa saddina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa mawla. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.